Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Amin SHIMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang memahami ilmu hukum sebagai ilmu norma hukum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Lydia, yaitu saya sendiri, dan yang kedua adalah Lia Husnul Khotimah, dan yang ketiga adalah Irfan Dayu Pradana. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, gunanya untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Salah satu contohnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Sumitro, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku dan berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan norma hukum dan norma lainnya. Norma hukum berisi tentang larangan atau perintah yang harus kita patuhi. Apabila kita tidak mematuhi atau mentaatinya, maka kita akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah kita langgar tersebut. Pada norma lainnya ada beberapa tatanan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Mulai dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang pertama ada norma agama. Norma agama berisi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti beribadah kepada Tuhan, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang. Norma hukum sendiri memiliki sifat yang memaksa, yang bagaimana kita sebagai masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah dibuat negara atau pemerintah tersebut. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia yang maksudnya kita sebagai manusia didorong untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yang bagaimana apabila kita melanggar norma tersebut, maka biasanya kita akan dicemooh oleh masyarakat sekitar, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat ada norma kesopanan. Norma kesopanan biasanya berasal dari pergaulan manusia yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Bagian C yaitu keberlakuan norma hukum. Yang pertama adalah keberlakuan faktual atau empiris. Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap kaidah hukum perlu dipahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap orang
yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu. Yang kedua, keberlakuan normatif atau formal. Positivitas, tidak hanya efektivitas, adalah syarat mutlak untuk keberlakuan normatif suatu tatanan hukum. Kelsen tahun 1967 menjelaskan bahwa hukum yang murni hanya akan mungkin terjadi apabila orang mengabstraksikannya dari titik ia berdiri, dari struktur formalnya, serta berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu keterkaitan kaidah hukum tertentu yang ada di dalamnya. Kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan yang lainnya. Tertumpunya suatu kaidah hukum khusus terhadap kaidah-kaidah hukum umum. Yang ketiga, keberlakuan evaluatif. Suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya yang memiliki kekuatan mengikat atau sifat mewajibkan. Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah sifat mewajibkannya atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatorisnya, yaitu istilah teknis untuk sifat mewajibkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.